Baiklah teman-teman semua, untuk soal terakhir, soal nomor 5, ini mengenai aplikasi hukum 2 Newton dan juga gaya gesek. Nah, diketahui sebuah benda memiliki berat 20 Newton meluncur pada bidang miring kasar dengan percepatan konstan 2 meter per sekon kuadrat. Kemiringan bidang terhadap bidang horizontal adalah sebesar 30 derajat. Ditanyakan, tentukan koefisien gesek kinetik antara benda dan bidang miring. Nah, untuk menjawab soal ini, maka kita harus mengilustrasikan soal terlebih dahulu dengan menggambar komponen-komponen gayanya. Jadi misalkan di sini terdapat sebuah bidang miring, kita gambar terlebih dahulu. Ini adalah bidang miringnya, kurang lebih seperti ini. Kemudian ini tetanya adalah 30 derajat. Ini 30 derajat. Kemudian benda, misalkan di sini sebuah balok meluncur ke bawah. Ini adalah percepatannya ke bawah. A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian benda ini memiliki berat sebesar 20 Newton. Artinya berat itu ke arah gravitasi bumi untuk gaya berat. Ini adalah 20 Newton atau W-nya. Nah, bagaimana cara mencari mu k ini atau nilai koefisien gesek kinetis? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa mu k ini dapat kita temukan pada rumus F atau gaya gesek sama dengan mu k dikali dengan gaya normal. Nah, sekarang kita bedah satu persatu. Nah, mu k ini, untuk mencari mu k ini, artinya adalah F dibagi dengan N. Nah, untuk F dan N-nya sama-sama tidak kita ketahui, maka harus kita cari terlebih dahulu. Jadi, yang pertama, F-nya itu adalah gaya gesek, yang artinya gaya gesek pada benda ini arahnya adalah berlawanan pada arah gerak benda. Artinya di sini gaya geseknya adalah ke atas. Ini adalah gaya gesek. Ini adalah F. Kemudian ada gaya normal. Gaya normal ini adalah gaya yang tegak lurus terhadap dua permukaan benda yang bersentuhan. Jadi ini adalah ada lantai dan juga balok yang bersentuhan, maka gaya normal adalah gaya yang tegak lurus. Ini adalah gaya normalnya. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan F dan juga N-nya ini? Maka yang pertama kali kita lakukan adalah menggambar komponen-komponen gayanya. Jadi, komponen gaya pada bidang miring adalah sebagai berikut. Jadi, sumbu X pada bidang miring adalah seperti ini. Dan untuk sumbu Y-nya adalah dari atas ke bawah seperti ini. Nah, sekarang kita gambar komponen-komponen gaya agar dia berada pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang W ini, karena dia tidak berada pada sumbu X, maka harus kita refleksikan ke sumbu X dan Y. Yang pertama kita refleksikan ke arah sumbu X, yakni menjadi W atau 20 sin 30. Sedangkan pada sumbu Y ini adalah 20 cos 30 karena di sini tetanya atau sudut ini itu sama dengan sudut ini. Jika kita bolak-balik arah garisnya. Sehingga yang diimpit ini adalah cos, sedangkan yang tidak diimpit adalah sin. Kemudian gaya apa lagi yang terdapat di sini? Ternyata sudah tidak ada. Ini adalah semua gaya yang sudah kita ketahui pada soal ini. Nah, kemudian untuk mencari nilai N sudah kita ketahui nih. Jadi nilai N itu dapat kita gunakan resultan gaya pada sumbu X sigma F, mohon maaf pada sumbu Y maksudnya, sigma FY itu sama dengan 0 karena benda itu tidak mengalami
percepatan ke atas maupun ke bawah. Dia hanya pada sumbu Y diam pada titik tersebut. Sehingga di sini nilai N, yakni sumbu Y positif yang mengarah ke atas, itu sama dengan nilai gaya yang mengarah ke sumbu Y negatif, yakni 20 cos 30 derajat. Nah, kita sudah mengetahui 20 dikali cos 30. Cos 30 itu adalah nilainya adalah setengah akar 3. Setengah akar 3. Kita tuliskan cos 30 adalah setengah akar 3. Artinya nilai N atau gaya normalnya adalah sama dengan 10 akar 3 Newton. Ini adalah gaya normalnya. Nah, selanjutnya kita menghitung nilai F atau nilai gaya gesek, karena di sini N sudah kita ketahui, sudah kita kantongi. Sekarang kita mencari nilai F. Nah, bagaimana mencari nilai F ini? Maka nilai F dapat dicari dengan resultan atau sigma F pada sumbu X. Nah, berdasarkan hukum 2 Newton, sigma Fx ini karena pada sumbu X benda mengalami percepatan atau di sini dalam kasus ini adalah bergerak meluncur ke bawah, maka rumusnya adalah M dikali dengan A. Nah, kemudian sigma Fx ini kita jabarkan gaya-gaya yang berada pada sumbu X. Yang pertama adalah gaya gesek. Gaya gesek ini nilainya negatif. Kita tulis nilainya negatif karena dia berlawanan arahnya dengan percepatan. Karena di sini percepatan adalah positif. Artinya kita tulis minus F, kemudian ada gaya ini, gaya refleksi gaya dari gaya berat, yakni 20 sin 30 derajat. Ditambah, artinya ditambah karena ini gayanya searah dengan percepatan 20 sin 30 derajat sama dengan M. Nah, masanya, masa benda kita belum mengetahui nih. Kita cari tahu dengan gaya berat. Kita ketahui bahwa rumus gaya berat adalah M dikali dengan G. W sama dengan M dikali dengan G. Kemudian W-nya tadi adalah 20 Newton. M-nya adalah yang kita cari dan G-nya adalah anggap saja gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Artinya di sini M sama dengan 20 dibagi dengan 10, yakni 2 kilogram. Ini adalah masanya. Kita tulis masanya 2 kilogram dikali dengan A. A adalah percepatan. Percepatannya adalah 2 juga. Nah, sehingga sudah kita dapatkan, kita tinggal tulis saja F ditambah 20 sin 30 derajat. Itu nilainya adalah sin 30 itu adalah setengah sama dengan 2 dikali 2. Minus F ditambah dengan 20 dibagi 2, 10 sama dengan 2 kali 2, 4. Artinya di sini minus F sama dengan 4 dikurang dengan 10. Kemudian minus F sama dengan minus 6 atau F-nya adalah 6 Newton. Sudah, dari sini bisa kita hitung deh mu K-nya. Nilai dari mu K. Berdasarkan rumus di atas, mu K adalah F dibagi dengan N atau gaya gesek dibagi dengan gaya normal. Kita masukkan yang diketahui untuk gaya geseknya adalah 6 Newton dibagi dengan N. Gaya normalnya adalah 10 akar 3 Newton. Ini kita coret sehingga tidak mempunyai satuan. Kemudian ini kita pecahan ini karena bentuknya adalah per akar 3, kita rasionalkan dengan cara mengalihkan akar 3 pada masing-masing sisinya. Sehingga menjadi 6 akar 3 per 10 dikali akar 3 kuadrat. Artinya 10 dikali 3, yakni 30. Sehingga ini kita coret 6, kita bagi 6, 1, kita bagi 6, 5. Jadi hasilnya adalah 1/5 akar 3. Ini adalah koefisien gesek kinetisnya. Sehingga kita tulis kesimpulannya, sehingga
koefisien gesek kinetisnya adalah 1/5 akar 3. Ini adalah jawabannya.